Alhamdulillahilladzi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka Allahumma la uhsi san'aka 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluhu khairun nabi arsalahu Allah ila alam kullihi basyiran wa nazira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan wa salaman mutalazimain ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minu liyunfiru kafatan walaula nafarun min kulli firqatin minhum ta'ifatan liyatafaqahu au fiddin wa yunziru ala au qaumahum iza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan sehingga kita dapat memenuhi panggilannya untuk menunaikan salat Jumat di Masjid Universitas Indonesia. Salawat beserta salam mari kita haturkan bersama kepada Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga melimpah kepada kita semua selaku umatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Hari ini kita berada dalam suasana yang istimewa. Di tengah khutbah Jumat yang penuh berkah ini, kita juga menyaksikan babak penting dalam perjalanan kehidupan sebagian dari saudara-saudari kita, yakni hari kelulusan atau wisuda. Sebuah tonggak yang mencerminkan hasil dari perjuangan panjang dalam menuntut ilmu. Namun sejatinya momentum ini bukan akhir, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar sebagai insan pembelajar, sebagai pemikul amanah ilmu, dan sebagai bagian dari umat yang dituntut untuk memberi manfaat seluas-luasnya. Islam sejak awal telah menjadikan ilmu sebagai fondasi peradaban. Ayat pertama yang turun kepada Nabi Muhammad SAW berbunyi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan, sebagaimana tertera dalam surat Al-Alaq. Perintah untuk membaca ini bukanlah sekedar aktivitas literasi, melainkan ajakan untuk memahami ciptaan Allah, merenungkan tanda-tandanya, dan membangun kesadaran bahwa ilmu adalah jembatan menuju kedekatan kepada Sang Pencipta. Dalam ayat yang sama, Allah juga menyebutkan bahwa Dialah Allah yang mengajar manusia dengan pena dan mengajarkan manusia apa yang belum diketahuinya. Dari sinilah kita memahami bahwa Islam tidak pernah memisahkan antara ilmu dan iman, antara pemikiran dan ketundukan, antara logika dan spiritualitas. Para ulama dan ilmuwan muslim klasik hidup dalam semangat itu. Mereka menulis, meneliti, dan mengajar bukan semata-mata untuk kemajuan duniawi, tetapi mereka menyadari bahwa ilmu adalah amanah dan bentuk ibadah. Kita mengenal nama-nama ilmuwan seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, Al-Ghazali, dan banyak lainnya. Masing-masing memiliki kelebihan di bidang ilmu dan agama. Kita mengenal sosok Ibnu Khaldun yang setara dengan Ibnu Durkheim dalam bidang sosiologi. Kita juga mengenal Ibnu Sina yang menulis buku berjudul Al-Qanun Fiktif, atau dalam bahasa Inggris diterjemahkan menjadi
The Canon of Medicine, yang banyak digunakan sebagai referensi untuk fakultas-fakultas kedokteran di Harvard sekalipun. Itu menunjukkan bahwa ilmuwan muslim memiliki daya saing, bahwasanya di masa lalu kita memiliki orang-orang seperti itu, termasuk Al-Ghazali yang setara dengan Immanuel Kant. Itu menunjukkan bahwa Islam juga memiliki tradisi ilmu pengetahuan. Mereka tidak pernah melihat ilmu sebagai alat untuk kemegahan pribadi, melainkan sebagai sarana untuk membawa kebaikan dan kemajuan bagi umat manusia. Ilmu dalam tangan mereka menjadi cahaya untuk menerangi bumi dan menjadi sarana untuk mencari ridho ilahi. Dalam konteks bangsa kita hari ini, Indonesia, cita-cita membangun peradaban mulia tidak bisa dilepaskan dari pendidikan yang berakar pada nilai. Kita tentu menyadari bahwa membangun negeri ini tidak cukup hanya dengan kemajuan infrastruktur dan teknologi, tetapi juga dengan kematangan spiritual, kebijaksanaan moral, dan keadaban sosial. Maka pendidikan yang kita bangun haruslah menyentuh bukan hanya aspek intelektual, tetapi juga kepribadian dan tanggung jawab sosial. Atau dalam perguruan tinggi kita mengenal istilah tridharma perguruan tinggi. Peradaban yang besar tumbuh dari masyarakat yang cinta ilmu, hormat kepada guru, dan menjadikan kejujuran serta tanggung jawab sebagai prinsip hidup. Oleh karena itu, setiap dari kita, baik sebagai orang tua, pendidik maupun mahasiswa, memiliki peran penting dalam membentuk wajah peradaban Indonesia di masa depan. Dan dalam hal ini, ajaran Islam memberikan fondasi yang sangat kuat, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu dalam beberapa derajat. Ini bukan hanya janji spiritual, tetapi juga realitas sosial. Ilmu yang digenggam dengan iman akan menjadikan seorang menjadi sumber kebaikan, tempat bertanya, dan cahaya di tengah-tengah masyarakat. Di masa kini, ketika dunia menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari disrupsi digital, krisis moral hingga keretakan sosial, peran kaum terpelajar menjadi semakin penting, bukan hanya untuk memecahkan persoalan teknis, tetapi juga menjadi arah moral dan nilai-nilai kebangsaan kita. Indonesia membutuhkan lebih banyak pemikir yang rendah hati, pemimpin yang berpijak pada etika, dan ilmuwan yang tidak terlepas dari nurani dan tauhid. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan khotib juga menyampaikan pesan khusus kepada para wisudawan dan keluarga yang hadir pada hari ini untuk merayakan kelulusan ananda-ananda kita yang telah menempuh pendidikan di Universitas Indonesia. Wahai para wisudawan, hari ini Anda telah sampai pada satu titik penting dalam perjalanan intelektual. Namun ingatlah, ilmu yang kalian dapatkan bukanlah akhir, melainkan awal dari pengabdian. Semakin tinggi ilmu, semakin besar pula tanggung jawabnya. Tetaplah rendah hati, terus belajar, dan gunakanlah ilmu untuk membangun dan mencari ridho ilahi. Tetap jaga nama baik alma mater Universitas Indonesia. Kepada para orang tua, terima kasih atas doa, dukungan, dan kesabaran yang telah mengantarkan anak-anak kita pada pencapaian ini. Ketahuilah bahwa pendidikan bukan hanya soal ijazah, tetapi juga soal membentuk karakter dan memberi makna nilai hidup. Dan kepada pimpinan Universitas Indonesia, para guru besar, dosen, pendidik, dan segenap sivitas akademika, semoga Allah membalas semua amal baik Bapak Ibu sekalian dengan pahala yang tak terputus. Ilmu ditanamkan hari ini akan tumbuh menjadi amal yang terus mengalir hingga akhir hayat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات ويا فرج المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul quddusus salam wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibus syarf wal ihtiram. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma warḍa anil khulafa'ir rasyidin wa an ashabi nabiyyika ajma'in wat tabi'in wat tabi'it tabi'in wat tabi'ihim ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wat ta'un wal amrad wal fitan ma la yadfa'uhu ghayruk an baladina hadza Indonesia khassah wa an sa'id biladil muslimin ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yazkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Qimis shalah.